lain-lain yang kita tadi datang. Malah di sini ya. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Sendang Beci, Desa Girijati, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan saya masih bersama Risa Saraswati. Mister I. Menurut cerita warga, di Sendang ini tempat bidadari untuk mandi. Mbak Risa dan Mbak Nadia serta Mister I ini. Energi apa yang terasa di sini dari Mister I dulu? Kalau saya merasakan energi yang kuat, tapi positif Mas Tukul. Jadi kuat ya? Kuat tapi positif. Di sini merasakan energi waras asik. Ya, saya juga ngerasain gitu Mas, positif. Terus kita juga udaranya sejuk gitu datang ke sini. Nggak sesak nafas kan. Bisa kalau ada yang negatif suka kerasa panas. Kalau dari Mbak Nadia sendiri apanya? Ya dengan di sini ya aku ngerasain tenang ya, nyaman, penuh dengan terima kasih. Ya sepertinya lebih baik mendekat lagi dan lebih ada komunikasi seperti apa ya gitu terus. Mister Tukul jalan. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah berada di pintu masuknya ini. Mbak Risa, ada sosok-sosoknya mungkin ya? Iya, dari pertama kita datang ke sini, saya sih melihatnya banyaknya perempuan ya Mas. Perempuan, dominan ya? Iya, dengan pakaian yang memang terlihat tradisional gitu ya. Pakaian tradisional. Ini seperti bukan sembarang tempat dulunya gitu Mas. Ada ritual juga yang dilakukan sejak dulu di sini gitu. Mbak Risa ada Mister I masuk di mana? Saya merasakan energi kuat lain Mas Tukul di lokasi ini. Saya akan mohon izin menelusuri sana dengan Oke, kalau gitu silakan tolong dijaga Mister I. Ya, bentar ya Mas ya. Ya. Mbak Risa masuk gimana? Ayo, Mas. Udah apa? Ya. Terletak 2 km dari pantai Parangtritis menaiki bukit. Terdapatlah Sendang Beji yang begitu dikenal warga desa Girijati menjadi tempatnya bidadari turun dari kayangan untuk mandi. Menurut cerita turun-temurun, di Sendang bermata air jernih inilah tempatnya kisah legenda Jakatarub bertemu dengan bidadari cantik bernama Dewi Nawangwulan. Dituturkan dahulu turunlah bidadari-bidadari dari langit yang ingin membersihkan diri menuju Sendang di tengah hutan. Namun tanpa disadari mereka, dari balik pepohonan ternyata ada sosok Jakatarub yang sedang mengintip. Jaka yang melihat adanya selendang milik bidadari tersebut terbersihlah niat untuk mencuri salah satunya. Saatnya para bidadari pun harus kembali ke kayangan, namun satu bidadari bernama Dewi Nawangwulan terlihat bingung. Tidak bisa kembali ke kayangan karena selendang miliknya ternyata hilang.
kesempatan inilah Jakarta Rukun mendekati Nawang Wulan untuk diajak pulang ke rumahnya hingga menjadi istrinya. Berdasarkan legenda inilah, Sendang Beji saat ini begitu banyak didatangi tidak hanya laki-laki, namun juga perempuan untuk melakukan ritual dengan berbagai tujuan. Salah satunya yaitu untuk mencari jodoh. Tempat ini katanya tempat bermandinya Dewi Nawang, terus ngintip sama Joko Tarub diambil selendangnya bikin biar jadi istri. Ini tempat buat cari jodoh, cari rezeki, jadi bikin lancar, katanya buat usaha lancar. Paling rame hari malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, terus malam 1 Suro. Kita mandi dulu, terus nanti bakar tupat di tempat sungkeman ada, terus pulang bawa airnya ada juga. Meskipun Sendang Beji terlihat asri dengan pepohonan rindang yang menaungi, namun ternyata pemirsa, pohon-pohon yang mengelilingi Sendang ini dipercaya mempunyai energi besar dan banyak didatangi ahli spiritual untuk menarik benda pusaka. Energi dan sosok apakah yang akan diungkap tim Mr. Tukul di Sendang Beji ini? Berapa Misteri? Ada penunggu lagi yang sini, di sekitar sini, yang dari sana itu bermunculan ke sini. Kita lebih dekat lagi. Auranya sangat besar sekali karena pohon ini dihuni oleh sosok yang seperti penjaga, penggawa yang dia mempunyai kekuatan yang sangat sakti sekali. Semacam pelindung ya? Iya, pelindung dari tempat ini. Dia memang di sini udah lama semenjak pohon ini ada. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat ini auranya di sini sangat kuat sekali. Ini ada seperti penjaga-penjaga gitu. Penjaga ini terbentuk karena dulu tempat ini di sini kalau saya lihat ini pernah dipakai orang-orang dulu untuk bertapa atau mencari surga, melakukan ritual apapun. Apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti manusia, tapi berpakaian seperti zaman dulu seorang kerajaan, seorang penggawa yang sangat besar sekali, yang mempunyai pusaka seperti pedang di sini. Kenapa? Aku ngerasa yang seru di sini. Ini si penjaga ini sedang menarik saya. Jadi dia menceritakan pohon ini dulu bukan satu, ada lagi. Cuma pohon ini dulu ada memang semenjak tempat ini ada. Ada berapa ini? Kalau saya lihat ini sekitar ada 4 kekuatan yang menjaga sini, seperti 4 penjuru. Ya, 4 penjuru. Tujuannya itu untuk mengayomi tempat ini jangan sampai terjadi kerusakan apapun ini. Yang lainnya? Di sebelah sana. Cuma yang saya lihat energinya tinggal pohonnya tinggal 2. Yang 2 sudah mungkin roboh gitu. Aku masih penasaran nih, Mister aku pengen dilihatin. Ya bisa. Tapi nggak serem kan ya? Enggak, karena ini energinya benar-benar positif. Gimana dia taruh ke depan aja? Ya, oke. Tangannya dingin. Ya. Nah pemirsa, nampaknya Nadia ingin mencoba berkomunikasi dengan sosok punggawa penunggu pohon gaib. Akhirnya pusaka ini dengan sendirinya energinya itu memasuki tubuh kita, tapi bukan membuat tambah sakit, tapi malah membuat tambah kita lemes gitu. Jadi Mister kasih aku mediasi ya, aku tidak melihat sesuatu, namun aku melihat kayak ada cahaya kayak kunang-kunang gitu loh Mister Iya. Gitu, itu tuh apa ya? Itu sebenarnya sih bukan cahaya kunang-kunang, itu cahaya dari
energi-energi Aura pusaka. yang positif gitu Ya, ya. pusaka-pusaka yang ada di Pusaka? sini. Jadi di sini kalau saya lihat memang banyak pusaka yang bertebaran. Di sini juga ada, di sana juga ada, banyak pusaka yang ada di sini. Terutama yang berbentuk seperti hujan, keris, Keris ya, keris. ini tombak, banyak. Energi yang paling kuat di sini kalau saya rasakan itu ada salah satu di sini pusaka yang berbentuk seperti keris panjang gini. Dan itu berbentuk gaib atau memang ada? Berbentuk gaib, tapi kalau kita udah tarik ke dimensi manusia, dia akan berbentuk nyata. Saya penasaran banget nih Misteri. Tadi kan Misteri bilang bahwa ada 4 pohon di sini ya. Tadi kan saya lihat baru 2. Nah yang 2-nya lagi sebelah mana? Misteri saya nggak lihat sih. Ini kalau yang saya rasakan energinya ada di sini. Ini cuma sisa-sisanya gitu. Oh iya, tumbang ya? Karena sudah tumbang. Oh, kenapa? Tumbangnya memang karena tumbang sendiri atau memang ada suatu hal yang besar sehingga Sesuatu yang mempunyai kekuatan yang tinggi yang sangat sakral sekali. Dia tumbang kalau yang ada di negara ini mengalami tumbang juga gitu. Tumbang kan bisa kematian, bisa jatuhnya jabatan. Jadi dia akan karena yang saya bilang tadi di sini ini sering raja-raja itu dulu di sini gitu. Nah, makanya sampai keturunan siapapun pejabat yang di Indonesia ini, yang pejabat yang paling tinggi ini akan untuk pohon ini memberikan tanda. ada kan Misteri? Ini saya kayaknya ketarik energi yang sangat kuat. Sementara Mr. I sepertinya merasakan energi kuat di tempat lain. Mr. Tukul dan Risa terlihat begitu penasaran akan sosok perempuan di dalam sendang beji. Sosok apakah yang akan Mr. Tukul dan Risa temukan? Pas banget ini beliaunya kayaknya mengetahui tentang seluk-beluk sendang yang ada sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya di Bandung sana. Ya. Halo Bapak. Menurut penerawangan di tempat ini selalu sering terlihat sosok perempuan yang diidentikan dengan bidadari. Dan legenda atau mitos-mitos apa yang terjadi di tempat ini? Dulunya di sini buat pemandian Dewi Nawangwulan sama Joko Tarub. Itu selendangnya dicuri. Oh kan bidadari mandi di sini. Iya. Selendangnya dicuri, yang tersisa hanya Nawangwulan saja. Iya. Sendangnya dicuri kan nggak bisa ke kayangan, cuma Tinggalnya di sini atau? Oh, sekarang tempat ini menjadi ritual untuk tujuan apa? Untuk dari segala macam penjuru biasanya tergantung permintaan, tapi yang paling Ada kayak seperti ada air netes. paling utama itu Mungkin biasanya kamu nggak untuk bisa cari melihat, jodoh. ini biasanya duit aja. Cari jodoh. Oh, Mas, di sini katanya buat cari jodoh. Cari jodoh gitu. Ya namanya jodoh itu bukan hanya jodoh istri, jodoh rezeki dan lain sebagainya. Di tempat ini katanya ada kolam khusus Nawangwulan mandi. Di mana tempatnya? Penasaran seperti apa bidadari Nawangwulan mandi dan selendangnya ditinggal, nanti Joko Tarub akan mengambil. Penasaran? Itu terus. Mr. Tukul. Kenapa bidadari Nawangwulan memilih tempat ini? Sebetulnya ada keistimewaan apa kok sampai bidadari mandi di tempat ini? Jadi rutinanya dimulai dari sini, Pak. Ini sebelum dipugar memang ini agak dalam, ada batu melengkung kayak shower. Apa yang Mbak Isa rasakan? Mbak Isa lihat. Di tempat ini, Mas, memang positif sekali auranya. Terus dulu juga tempat ini dijadikan tempat istilahnya mandinya para bidadari, juga ada satu alasannya gitu. Karena memang tempat ini dianggap nyaman oleh mereka. Terus tempat ini juga dianggap mendatangkan berkah juga. Jadi memang turun-temurun, Mas, jadinya. Kalau dari tadi kita habis ngobrol gitu, Mas, di sebelah situ saya kayak ngelihat ada sosok perempuan sih, tinggi. Sebelah sini, ini sebelah patung ini. Tapi tingginya melebihi ukuran manusia kalau saya lihatnya.
Cuma cantik banget sih dan ramah gitu Mas. Saya ngeliatnya pakaiannya serba emas. Mbak Risa bisa komunikasi sama beliau? Mbak Risa melihat sosok wanita tinggi sebelah kiri dengan baju emas, dan Mbak Risa mencoba untuk berkomunikasi. Kan kalau janda di sini Dewi Nawangwulan gitu ya, tapi bukan ini. Oh, bukan. Tapi beliau ini kalau saya lihat dan saya ajak, nggak banyak ngomong sih, diam gitu. Cuman kelihatannya beliau ini yang menjaga Dewi tersebut gitu. Sebenarnya dari sejak si Dewi Nawangwulan ini ada juga beliau Sudah ini ada. yang menjaga gitu. Kalau lihat legenda tidak bisa kembali ke kayangan gitu Mas, dia sebenarnya ada gitu mendampingi gitu. Sampai akhirnya semacam mokso lagi ke atas, kan pada akhirnya kan ke kayangan lagi kayaknya ya. Dia menetap di sini sampai saat ini. Cuman saya nggak tahu namanya siapa karena kayak cuman senyum terus ngasih gambaran-gambaran aja Mas. Tapi positif sih. Kenapa Bidadari Nawangwulan memilih tempat ini nih? Sebetulnya ada keistimewaan apa kok sampai Bidadari mandi di tempat ini? Iya, jadi memang tidak hanya Nawangwulan, tapi beberapa perempuan-perempuan yang sejenisnya gitu Mas. Seperti Nawangwulan itu memang melakukan ritual mandi seperti membersihkan diri di sini karena memang tempatnya sejak dulunya kayak sudah diberkahi gitu Mas. Mas Lendang. Dan dianggap apa ya? Bersih gitu Mas, untuk mensucikan diri itu di sini gitu. Kita Mr. Teguh Chandra dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari visual semesta. Saya masih bersama dan Pak Tegiran. Tadi Bapak cerita kalau air di sini berkhasiat. Untuk apa saja biasanya, Pak? Untuk penyembuhan, misalnya ada orang sakit yang biasanya obat ke dokter udah nggak bisa, minum air sini dan mandi itu insya Allah bisa sembuh. Setidaknya Mas kalau menonton tayangan di Sindang ini, orang-orang yang datang ke sini punya sugesti positif lah ya Mas ya. Ya, tapi ini Mas, kita harus ingat walaupun kita udah bilang di sini kan auranya positif, cuman kalau kitanya seenaknya pasti seseorang perempuan juga bisa marah gitu Mas. Jadi itu kan. Dan beliaunya ini tadi bilang bahwa kalau misalkan yang datang ke sini terus menghina kami atau melecehkan tempat ini atau seperti apa, kami bisa menjadi sesuatu yang paling seram yang pernah dia bayangkan. Kabarnya di sekeliling ini tempat ini ada pohon yang memberikan bertanda, benar nggak sih? Iya, dulu sebenarnya sini ada yang pohon yang besar tumbang, yang dua udah tumbang. Mungkin dari legenda pohon ini apa ya, tumbangnya itu ada pertanda kalau istilahnya pejabat atau orang yang tertinggi yang memimpin Indonesia itu mau lengser. Dua itu? Ya, dua-duanya. Yang bertandanya apa? Yang pertama itu pohonnya ada pemimpin. Yang pertama itu istri pemimpin meninggal. Yang kedua pemimpinnya yang meninggal. Gimana Mbak Risa mungkin bisa menyimpulkan? Saya sih yakin ada korelasinya karena mungkin beliau pernah kesini, pernah mengunjungi tempat ini, dan ya bersinergi dengan alam sih Mas. Jadi seperti ada tanda-tanda gitu, dan yang lengser atau yang meninggal pun punya kekuatan yang kuat secara batin. Pak Tegiran, ya. Saya beserta tim Institut Jalan mengucapkan terima kasih Pak Tegiran atas waktunya dan diberi kesempatan untuk mengeksplor tempat yang sangat luar biasa ini dan bisa bermanfaat dari seluruh pemirsa alam semesta yang indah ini dari dunia nyata maupun dunia gaib. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Institut Jalan kami ngomong. Ya alam benar. Iya, iya.
Terima kasih Pak. Nah, kita mau kemana lagi nih Mbak Risa? Nah, kalau di sini kan kita membahas tentang air yang bisa mendatangkan jodoh, cinta kasih gitu. Ini ada satu tempat Mas, di mana katanya sebelum menikah harus ke situ dulu biar pernikahannya langgeng. Mitos apalagi, ada legenda apalagi, dan di manakah tempat yang tadi dikatakan Mbak Risa yang konon ceritanya kalau orang mau menikah itu harus melakukan ritual di tempat itu supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah dan markonah. Iya, maksudnya markonah itu keluarganya warahmah, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, di manakah tempat itu? Apakah energinya akan terlihat oleh Mbak Risa atau akan divisualkan oleh tim misteri? Itu terus. Misteri Tukul. Karena ini kan namanya hutan Mas, terus tidak hanya mungkin di sekitar sini tadi depan sana masih positif, tapi mungkin kedatangan kita mengundang juga yang negatif-negatifnya Mas. Pego. Siapa sangka ternyata lubang batuan gunung yang terletak di Dukuh Ngoro-Oro ini menyimpan legenda kisah asmara Bandung Bondowoso dan Loro Jonggrang. Dikisahkan saat Bandung Bondowoso yang gelap mata mengutuk Loro Jonggrang menjadi candi ke-1000. Ternyata dalam hatinya terdapat penyesalan yang begitu dalam. Rasa cintanya pada Loro Jonggrang sepertinya tidak akan tergantikan oleh sosok perempuan manapun. Ibarat hidup segan mati tak mau. Bandung Bondowoso tiba-tiba mendapat petunjuk untuk berjalan ke arah timur dikarenakan Loro Jonggrang ternyata menitis pada sosok perempuan lainnya. Setelah berbulan lamanya tidak menemukan sosok perempuan yang dicari, Bandung Bondowoso dalam keputusasaannya menemukan goa untuk bersemedi. Hingga datanglah satu bisikan kalau Bandung akan menemukan sosok titisan Loro Jonggrang di desa Pengasiran. Dari kisah inilah, goa tempat Bandung bersemedi ini pun dinamakan Goa Pego, yang diartikan dari hati yang sumpek atau kelam menjadi lego atau terang benderang. Saat ini goa yang begitu disakralkan oleh 3 dukuh, yakni Dukuh Ngoro-Oro, Trasi, dan Wonolagi, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini begitu dijaga keberadaannya. Hingga ritual bagi penduduk yang akan menikah pun diwajibkan untuk membasuh muka, kaki, dan tangan di goa ini setelah melakukan ijab kabul. Goa Pego ini dianggap keramat dan sakral sekali oleh masyarakat setempat, khususnya 3 dusun di Dusun Wonolagi, Ngoro sama Trasih. Dari peninggalan nenek moyang, bahwasanya gua tersebut sedikit ada cerita tentang Bandung Bondowoso. Masyarakat pada awalnya setahun sekali mengadakan ritual yang berbentuk kembul bareng, makan bersama. Namun yang terpenting di situ ada satu saji yang khusus diberikan untuk Goa Pego, yaitu kalau masyarakat menyebutkan getuk wireng yang terbuat dari ubi yang berwarna biru. Bila mana masyarakat ada suatu hajatan, itu memang harus memberikan sajian berbentuk mungkin ada istilahnya nasi dan lauk pauknya, juga sajian apa yang ada di hajatan. Yang terkhusus itu berbentuk ada dari pisang ambon, juga dari buah-buahan sedikit, itu ada. Tidak hanya untuk pasangan yang menikah saja, bahkan untuk ritual bersih desa dengan nama upacara Merti Kali Pego pun harus digelar tiap tahunnya. Jika saja hal ini diabaikan atau ada sesaji yang kurang, serangan warga yang kerasukan secara brutal akan terjadi. Sering sekali terjadi bila mana masyarakat lupa memberikan sajian di situ. Biasanya dari tempat hajatan, masyarakat yang ikut di situ ada yang kesurupan, memberikan peringatan kepada warga di situ. Biasanya ada yang lupa memberikan sajian. Bila mana ada pengantin perempuan yang dari 3 dusun itu, memang diharuskan datang ke sumber air Pego yang dijadikan sumber pengairan untuk seharian untuk masyarakat 3 dusun itu. Yang dilakukan adalah mencuci muka, mencuci kedua tangan dan kaki. Cukup seperti itu bagi kedua mempelai, baik perempuan maupun yang laki-laki. Cerita dari nenek moyang, bila mana pengantin
perempuan melakukan cuci muka, cuci tangan di Gua Pego biasanya pertama awet muda dan tetap diberikan kelanggengan untuk rumah tangganya. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Risa Saraswati. Dan sekarang saya berada di lokasi Gua Pego, Dusun Ngoro, Desa Giri Asih, Purwasari, Gunung Kidul Yogyakarta. Sebelum kita menuju ke gua yang sangat sakral bagi warga desa ini, di titik ini seringkali orang merasakan energi sangat kuat. Apa yang Mbak Risa rasakan ini melihat dari pohonnya kayaknya sudah ratusan. Begitu masuk ke sini, terus memang energi di sini kuat. Loh, angin datang. Seperti biasa Mas, kalau udah ada pohon besar biasanya itu seperti ada apa yang jaga untuk masuk ke tempat berikutnya gitu. Ada yang teriak. Untuk menuju ke satu tempat yang lebih sakral itu biasanya dari dulunya itu memang seperti ini Mas, kayak dikasih simbol gitu oleh yang datang ke sini, simbol bahwa di sini ada sebuah tempat. Dan di mana simbol itu juga selain tidak hanya ditanam pohon, tapi ditanam juga atau disuruh juga ada penjaga di sini gitu. Tapi yang saya rasain sih Mas dari tempat ini positif sih rasanya. Alhamdulillah. Ya, walaupun memang dari tadi kedengaran suara-suara, tapi saya yakin sih ini menyambut kita Mas. Ini kayaknya kita menuju kemana? Sebelah sana. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang lain. Mbak Risa ingin mengarah menuju ke sana. Seperti apa energinya? Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ramai banget ya. Ramai banget pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, sepertinya sambutannya tuh sangat luar biasa sekali karena banyak anjing-anjing yang melolong udah itu. Iya kan, kalau ada sesuatu bisa ada pertanyaan, ada suara anjing itu. Makin anu ya Mbak ya, makin kesini ada teriakan-teriakan Mbak ya. Ini kedatangan kita karena ini kan namanya hutan Mas, terus tidak hanya mungkin di sekitar sini, tadi depan sana masih positif, tapi mungkin kedatangan kita mengundang juga yang negatif-negatifnya Mas. Dan di sini saya kok merasa agak tidak nyaman. Waduh, wow, merinding ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah sama Mbak Risa sudah masuk ke sini dan auranya sangat luar biasa sekali nih. Dan kita sudah mendekati guanya dan energi apa yang terasa di sekitar sini nih Mbak Risa. Saya ngerasanya campur aduk Mas, antara positifnya kuat, tapi yang negatifnya juga sekarang jadi banyak juga di sekitar kita. Tadi kan sempat di awal saya pas begitu datang ngerasa ini enak, positif, tapi begitu masuk kok. Selamat malam. Malam, Pak. Menurut dari kepercayaan bagi warga desa yang menikah harus melakukan ritual di gua ini kenapa Pak? Moga Pak. Dulu ceritanya ini kan ada hubungannya dengan Ratu Bondowoso. Ya, putus cinta dengan Roro Jonggrang. Waktu itu karena harus dengan perjanjian membuat 1000 candi saat itu, akhirnya tidak mampu, sampai pagi hanya 999. Yang satu kan Roro Jonggrang sendiri, akhirnya dia
putus cinta lari sampai ke Parangtritis, ketemu dengan Begawan Samudono. Akhirnya dia dapat wangsit di Kuolarjo sana. Wangsitnya kalau mau dia ketemu dengan Roro Jonggrang, titisan Roro Jonggrang itu, dia harus pergi ke Pego ini. Pego itu dari kata sumpek menjadi lego. Nanti akan ketemu jodohnya titisan Roro Jonggrang yang namanya Roro Suli. Itu akhirnya begitu. Akhirnya Bondowosonya ketemu Roro Suli juga. Ketemunya nggak di sini untuk tempat semedinya. Untuk tempat semedinya di sini. Dan akhirnya akhirnya bisa ketemu. Maka di sini kalau ada orang setelah hijab kabul, dia harus diarak ke sini, biar selalu cintanya melekat antara hati ya sehati. Ini menurut Mbak Risa, kenapa harus melakukan hal seperti itu? Mungkin dari pandangan dari Bapak seperti itu. Kalau dari Mbak Risa sendiri, tempat yang punya sejarah biasanya ada berkahnya gitu, Mas. Jadi mungkin orang-orang juga melakukan ritual itu ke sini untuk mendapatkan berkah seperti yang didapat oleh Bandung Bondowoso gitu. Cuman saya sih penasaran, Pak, kok kenapa ya saya merasakan energi negatif juga di sini? Apakah ada sesuatu yang dilakukan orang-orang gitu di sini? Jangan memfitnah orang-orang yang ada di sini. Saya bukan memfitnah. Airnya diminum. Kalau tidak dilakukan itu biasanya sering terjadi kesurupan. terjadi hal seperti itu, Pak? Pernah terjadi Kesurupan massal atau perulangan aja, Pak? Kebanyakan perulangan, tapi dia ngomel-ngomel ini mengeluarkan kata-kata bahwa sesajinya ada yang kurang, ada yang di situ tidak lengkap. Gitu. Biasanya terjadi begitu. Sepertinya kita ingin menuju ke arah belakang. Ini memang apa yang dikatakan Mbak Risa tadi benar. Sana positif, sini mulai aura panasnya udah muncul, sudah saya terasa. Gimana kalau belakang? Boleh, Mas? Sebetulnya ada apa nih? Kita belakang dulu, Pak. Pemirsa, Mr. Tukul Janja dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun kayak di seluruh semesta yang indah ini. Ini semakin mundur, Mbak Risa sini, makin guanya udah kelihatan itu di bawah. Ada apa sebenarnya Mbak Risa di dalam ini? Mbak Risa kayaknya merasakan sesuatu. Iya, memang sakral sih, Mas. Kalau biasanya kan meditasi itu untuk ketenangan gitu ya, Mas. Tapi kalau di sini cobaannya seperti lain gitu, Mas. Ini kayak bakal banyak godaan dan gimana caranya melewati itu. Memang yang negatif ada untuk menggoda dan untuk apa? Meneguhkan hati seseorang yang ada di sini gitu. Memang banyak orang yang bersemedi di sini atau datang ke sini dengan minta yang tidak atau bagaimana, Pak? Ya banyak. Sering malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Itu sering datang ke sini. Tapi biasanya kalau orang udah mandi di sini, itu kalau temanten itu ya cuci muka di sini, itu nanti akan terbebaskan dari marah bahaya ya. Kalau saya boleh cerita, Mas, dari tadi tuh pada saat Bapak cerita kayak ada yang pengen dorong gitu. Betul. Ada suara pintu buka. Ya? Iya. Udah digedor-gedor tuh. Sini Tomba mandi toh, katanya gitu. Sini Tomba mandi. Oh, ada yang ngomong gitu. Sini Tomba mandi gitu. Mbak Risa, ada energi tertentu nggak di air gua ini, Mbak? Energi positifnya kuat, Mas. Cuman mungkin karena ya ini kan namanya budaya, Mas. Orang datang membawa sesajen dan lain-lain. Kadang yang menikmati sesajen itu kan bukan hanya yang positifnya, tapi yang negatifnya pun ikut gitu. Karena sebenarnya yang positif itu ya tidak akan meminta itu dan tidak akan
bilang, Tampaknya terlihat penampakan Mr. I dan Nadia di area Goa Pego. Mr. I sama Nadia nih. Aku ditutup COVID, Mama. Terus ini kayak ada bulu-bulu yang... Apa ya? Kayak bulu-bulu gitu loh. Apa Mr. I? Mbak Risa, apa Mbak Risa? Ini kayak gitu. ya banyak yang jaya sekitar sini ya. Iya kayak banyak yang jaya, Iya, ya kayak jadi banyak ditarik-tarik. energi negatif ke sini. Tadi di Mbak Nadia di gesek-gesek terus gini Mas. Berbulu gitu terus mereka berasa banget. Jadi ini energi sementara, energi positifnya dia masuk. Ini yang banyak di sini energi negatif semua masuk terus. Wah, Iya. Mbak Risa. Biasanya apa Pak kalau bulu-bulu kayak gitu Pak? Penduduk sini kalau orangnya nggak begitu hatinya nggak senang dengan di sini diganggu juga. Mungkin kita tadi datang dengan rasa takut gitu ya Mas ya, gitu. Karena barusan juga kayak ketarik gitu, ini tangan saya jadi sakit sebelah. Iya, tapi tenang sekali ya lihat ini. Ya suasana tuh tenang nih kali. Ini Misteri mungkin bisa menjelaskan nih. Ya gini Mas Dodol, karena di sini kan kebiasaan kalau banyak orang ada acara, ada naruh sajen apa, ini aura negatif datang semua Mas Dodol. Terus dengan kedatangan kita banyak orang dikira kita itu mau upacara di sini. Waduh, teman-teman kita dikasihkan aja ya Nek. Makanya dia berdatangan semua untuk mencari yang untuk dimakan dia. Gitu. Mbak Risa dan Mister ini sesaji buat ritual dari segi budaya dan spiritual itu seperti apa nih? Saat itu gini Mas Dodol sebenarnya untuk sodako kita makan bersama gitu Mas Dodol. Bukan untuk dipersembahkan kepada seperti makhluk lain. Nah, karena kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada makhluk lain, ini akan ketagihan terus. Kalau kita nggak ngasih, maka dia akan menghancurkan kita. Lebih baik kita bukan sesaji, tapi kita umpama berkumpul tujuannya silaturahmi, kita sodako makan bersama. Makan-makan di sini. Ya, benar. Itu Mbak Risa. Iya, sebenarnya saya setuju dengan apa yang diomongin, yang dibicarakan oleh Mr. I. Tapi pada saat Mr. I bicara, dari tadi ada yang marah gitu Mas. Jadi belakang saya coba nahan. Dia kayak bilang apa, jangan samakan saya dengan setan kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya memang dia yang menikmati sih semua sesajen itu, cuman nggak suka gitu dianggap seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya itu ya dianggap budaya aja sih sebenarnya. Jadi kita bukan percaya penuh, tapi kita percaya sama yang di atas, yang itu sebagai adat budaya. Oke. Yang jelas di luar kita akan ada makhluk lain, Mas Tukul. Ada makhluk lain yang dia bisa juga di samping kita, di belakang kita, di depan kita, dan dia juga sedikit butuh perhatian. Ada hubungan antara manusia dengan dia di tempat-tempat tertentu kan. Kalau ada yang kerasukan dengan pesan yang kurang sesaji, kita harus bagaimana nih? Ya kalau menurut ada di sini masih terlihat apabila kurang sesajinya kita berikan, tapi selanjutnya kita jangan terlalu benar-benar 100% sama dunia. Jadi kita ya satu berdoa minta sama yang di atas sebelum upacara, kita berdoa supaya semuanya diberikan keselamatan dan kelancaran. Kalau dari Mbak Risa, Jangan ngobrak-ngabrik loh. Saya bukan ngobrak-ngabrik, cuma memperjelaskan supaya kita semua ini kita hidup saling berdampingan. Intinya semuanya ini kan kita ciptaan yang di atas. Banyak bicara. Ya, Risa, kayak bukan Mbak Risa. aja. Bukan Mbak Risa yang Bukan Risa ya? Bukan Mbak Risa. Enggak, saya ingin bertanya, kenapa kalau sesajen kurang di sini kok terjadi kerasukan? Banyak bicara dia. Ya sekarang jelaskan kamu siapa? Jangan memfitnah orang-orang yang ada di sini. Saya bukan memfitnah, tapi menjelaskan untuk meluruskan bahwa intinya kita yang pertama itu hanya yakin sama Ibu. Kamu makhluk, saya juga makhluk. Saya di sini menjaga. Iya benar menjaga, tapi intinya kita satu percaya sama dia. Tak cari solusi apa? Aduh. Mau salah lagi ya? Ya, ini salah gini. Nah, dari tadi tuh tidak tahan gitu. Pengennya. Mas, jadi kayaknya kayak ngajak kelahi gitu Mas. Tapi saya Ya ini dan aromanya tak lihat, aromanya udah beda. Kalau aku bener apa yang dikatakan Mbak Risa, saya masih setuju. Artinya solusi yang harus solusi biar supaya masyarakat juga nyaman,
mereka juga berdampingan dengan kita nyaman, kita tidak saling mengganggu. Nah ini gimana? Tapi dilihat dari kemarahan beliau, sepertinya ada sifat arogan ya Mas ya, dimana kalau misalkan orang-orang sini kasih sajiannya kurang, mereka bisa berbuat seenaknya dengan cara merasuki gitu. Dan sebenarnya jangan jangan seperti itu gitu. Jangan seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang kesurupan pun saya sarankan sih bawa pergi dari sini sih. Bawa keluar dari sini toh jangan sampai kita kalah sama mereka sih. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia seluruh semesta yang indah ini. Sepertinya Mr. I dan timnya akan memvisualkan memberikan besar energi apa sebenarnya yang ada di tempat yang sangat luar biasa ini. Pasti pemirsa penasaran, apakah dominan warna merahnya, apakah nanti dominan warna putihnya, atau mana warna gelapnya. Dan sosok apa nanti akan tergambar oleh tim Mr. I dan Mr. Tukul. Wah, luar biasa sekali ini. Luar biasa ya, Bandung Bondowoso. Ya, ini Bandung Bondowoso ini. Ini ayahnya yang namanya Damarmoyo ya. Ini Bandung Bondowoso, Damarmoyo, dan ini titisannya Roro Jonggrang itu. Oh, bisa diceritakan misteri apa nih? Benar masuk jadi ini Damarmoyo itu masuk kuliah, bapaknya Bandung Bondowoso. Ini Bandung Bondowoso yang akhirnya di sini itu seperti orang dari Pego itu kan pupuk akhirnya lego masuk kuliah. Akhirnya selanjutnya di sini dipakai orang kalau setelah mantan itu harus mandi di sini supaya langgeng. Supaya cita-citanya Bandung seperti cita-citanya Bandung Bondowoso terwujud. Lego, plong ya, tidak ada yang nyumpeki. Mungkin dari Mbak Risa bisa nambahin? Iya, ini sih saya juga melihat gambaran ini ya, seperti menceritakan masa lalu tempat ini ya Mas ya. Tidak digambarkan sebenarnya negatif-negatifnya seperti apa, tapi ini yang positif-positifnya. Kalau dari Bapak mungkin bisa nambahin apa? Ya ini kan namanya bapaknya Damarmoyo ini kan mengawasi, ini kan udah saling cinta ini. Kebetulan saling cinta, semoga cinta ini kan langgeng selama-lamanya gitu. Ada suami istri, anak pinak, tidak ada pengaruh apapun sehingga sampai cucu-cucu beliau itu tetap bersatu. Pak, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Terima kasih. Kalau ada tutur bahasa perilaku dan tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, salam hormat buat keluarga. Saya terima kasih juga Pak Dukul, mau kerso berkunjung ke sini. Semoga dengan sepeninggal Mas Dukul sini tetap amin. Pemirsa, ambil tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan yang positif, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, ada budayanya, wisata
legenda, mitos, serta misteri-misterinya. Begitu terus, Mita Tukul.